Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang saleh dan saleh? Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak bapak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dimulai. Doa selesai. Anak bapak, hari ini kita ingin mempelajari sifat Al-Asmaul Husna. Ada berapa sifat Al-Asmaul Husna? Ada 99. Kalau hari ini kita ingin membahas 2 sifat saja. Yang pertama apa? Al-Wahhab. Yang kedua yaitu Al-Kabir. Anak bapak sekalian, apa arti Al-Wahhab? Al-Wahhab artinya Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala memberi sesuatu tanpa pamrih, tanpa mengharap imbalan. Kalau manusia, kalau kita memberi kepada manusia, pasti ada ingin dibalas kebaikannya. Tapi kalau Allah, kita sudah beriman, kita sudah taat kepada Allah, Allah tidak butuh balasan atau imbalan dari manusia tersebut. Maka Allah itu Maha Al-Wahhab, Maha memberi. Memberi apa? Banyak maknanya. Bisa memberi rezeki, memberi kasih sayang, bisa memberi ampunan, atau memberi rahmat dan ridha Allah. Jadi Allah itu Maha pemberi. Yang paling utama yang kita harapkan adalah memberi ampunan Allah. Mudah-mudahan kita diberi Allah ampunan. Anak bapak sekalian, gimana sih cara mengamalkan sifat Al-Wahhab ini? Kan gitu kan anak bapak? Yang pertama, kita memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, baik berupa harta, ilmu, nasihat, dan lainnya. Jadi kalau kita sudah mengamalkan sifat Al-Wahhab tersebut, kita semakin hari semakin apa? Semakin murah, semakin ringan tangan kita untuk memberikan sedikit harta kita. Bisa berupa dengan uang, ilmu, dan pertolongan lainnya. Maka mengamalkan sifat Allah ini mempunyai sifat dermawan. Apalagi yang kedua, memberi kepada orang lain dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Anak bapak, contohnya si Nailah memberikan jajan kepada si Fatir. Maka si Nailah ini tidak boleh mengharap si Fatir membalas pemberian Nailah. Tak boleh. Nggak boleh kita seperti itu. Nah, ketika kita sudah memberi makanan, memberi sedikit harta kita, kita tak boleh mengharap imbalan, tapi kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
kita mengamalkan Asmaul Husna Al-Wahhab ini, semakin hari semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Apa kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7? Barang siapa yang bersyukur padaku, pasti ku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur kepadaku, maka azabku sangat pedih. Maka dengan sifat Al-Wahhab ini, kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Anak bapak yang bapak cintai karena Allah, yang kedua adalah Al-Kabir. Ada yang tahu anak bapak apa itu Al-Kabir? Al-Kabir artinya adalah maha besar. Kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala meliputi langit dan bumi. Jadi nih semua langit bumi ini itulah milik Allah. Mau langit, bumi, bintang-bintang, tumbuhan yang ada di dunia ini, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga yang mengatur semuanya, mengatur seluruh makhluk di dunia ini. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak merasa lelah. Allah itu nggak lelah, Allah itu tak kantuk, dan Allah tak tidur seperti kita. Maka Allah itu maha besar. Anak bapak yang bapak cintai karena Allah, gimana Pak cara mengamalkan Asmaul Husna Al-Kabir? Yang pertama adalah menjaga amanat dengan sebaik-baiknya. Maksudnya apa? Ketika kita dikasih amanah dari kawan kita, orang tua kita, teman kita, kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan kita hianati ketika diberi amanah. Yang kedua apa? Bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepada kita. Maksudnya apa? Ketika kita dikasih TR, dikasih tugas dari guru kita, maka kita bertanggung jawab menyelesaikannya di rumah. Ketika kita sudah di sekolah, kita sudah siap, berarti kita sudah bertanggung jawab atas tugas dari guru. Kalau di sekolah, kalau di rumah, kalau kita bertanggung jawab sama orang tua, apa tanggung jawab orang tua? Membersihkan halaman, mencuci piring, dikasih tanggung jawab sama orang tua. Yang ketiga, menjauhkan diri kita dari sikap sombong. Maka dengan mengamalkan sifat Al-Kabir ini, Allah jauhkan diri kita dari sifat sombong. Dengan dua sifat Asmaul Husna tadi, yang pertama Al-Wahhab, yang kedua Al-Kabir, mudah-mudahan kita menjadi siswa yang bertanggung jawab, siswa yang jujur, siswa suka memberi kepada temannya. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kita amalkan, khususnya buat Bapak juga. Kepada Allah Bapak mohon ampun, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.